Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah, rabbil alamin. Marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di ruangan 1.2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan mengenai materi basis dan dimensi, kemudian ruang baris dan kolom matriks, range, serta penerapan terhadap pencarian baris, dan materi yang ketiga, ruang hasil kali dalam. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Azista Pratiwi sebagai moderator, dan teman di sebelah saya Imana Fatirna sebagai anggota. Saya Mudi Adriani sebagai Oke, baik. Jadi materi yang pertama, langsung saja kita masuk ke materi basis dan dimensi. Definisi dari basis itu adalah jika S sama dengan F1, F2, F3 adalah suatu himpunan vektor dalam ruang vektor V, maka S disebut basis dari V jika memenuhi dua syarat, yaitu S bebas linear dan S membangun V. Dan kemudian definisi dari dimensi adalah suatu ruang vektor berdimensi hingga V yang dinyatakan dengan dimensi V didefinisikan sebagai banyaknya vektor dalam suatu basis untuk V. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama itu, apakah S sama dengan vektor 1,1,1, 101 dan 011 merupakan basis bagi ruang dimensi 3. Nah, jadi untuk menyelesaikannya itu, kita misalkan nih, misalkan F1-nya itu vektor yang ini 1,1,1 dan F2-nya itu adalah 1,0,1 dan F3-nya itu adalah 0,1,1. Nah, maka pertama-tama kita akan periksa dulu apakah vektor-vektor ini bebas linear atau tidak. Nah, kita bisa menuliskan persamaannya, yaitu K1V1 ditambah K2V2 ditambah K3V3 sama dengan 0. Apabila persamaan homogen ini dari persamaan homogen ini, maka dia akan menghasilkan solusi tunggal atau tidak. Maka kita dapat menurunkannya lagi menjadi K1 dikali V1-nya itu adalah 1 ditambah K2 V2-nya dikali 1 ditambah K3 dikali vektor 3 011 sama dengan. Nah, kemudian kita dapat menuliskannya ke dalam bentuk sistem persamaan linear. Jadi K1 dikali 1 itu 1K1, atau bisa kita tulis menjadi K1. Ini juga sama, K1 ditambah K2 dikali 1 K2 dikali 0 tidak usah kita tulis. Kemudian K2 dikali 1 K2. Kemudian ini K3 dikali 0 tidak usah kita tulis. K3 dikali 1 K3
berarti di sini ditambah K3 dikali 1 Ada 3. Nah, kemudian setelah ditulis dalam bentuk sistem persamaan linear, kita akan menuliskannya ke dalam bentuk matriks. Yaitu 1, 0, kemudian 1, 0, 1, dan 1. Kita keluarkan K-nya, jadi di sini K1, K2, K3, kemudian di sini 0, 0. Nah, setelah dirubah ke dalam bentuk matriks, ini tuh kan matriks koefisien yang memiliki ordo 3 kali 3 atau bisa disebut matriks persegi. Nah, jadi kita dapat menentukan dari SPL ini kita dapat mencari apakah dia itu memiliki solusi tunggal atau tidak. Kalau SPL memiliki solusi tunggal itu jika determinannya itu bukan sama dengan 0. Maka untuk menentukan dia memiliki solusi tunggal atau tidak, kita mencari terlebih dahulu determinan A-nya dengan cara determinan A sama dengan 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Kita keluarkan menjadi di sini kita akan menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama yang ini. Misal di sini positif, negatif, positif, maka di sini kita tulis terlebih dahulu positif 1. Misal saya tutup baris kolom pertama dan baris pertama, maka yang tersisa adalah 0, 1, 1. Di sini negatif, berarti min 1. Determinan, misalkan baris kolom kedua, baris pertama saya tutup jadi 1, 1, 1. Kemudian di sini ada positif 0 dikali, misalkan baris 1, 0, 1, 1. Kita turunkan 1 dikali 0 dikali 1, ini 0 dikali 1, 0, dikurang 1 dikali 1, 1, dikurang min 1, 1 dikali 1, 1, dikurang 1, ditambah 0 dikali 1, 1 kali dikurang 0. Maka 1 dikali 1 dikurang 0 itu min 1. Dikurang 1 dikurang 1, 0. Tambah 0, nanti 1 dikurang 0, 1. Kita diturunkan jadi 1 dikali min 1 itu min 1. Sedangkan 1 dikali 0 itu 0. Dan 0 dikali 1 itu 0. Jadi hasilnya adalah min 1. Nah, berarti determinan A-nya itu min 1, bukan 0. Jadi kesimpulannya itu dia nah, jadi kesimpulannya itu karena determinan A-nya bukan 0 tapi min 1, maka STL ini memiliki solusi tunggal. Sehingga V1, V2, dan V3-nya itu bebas linear dan membangun basis bagi R3.
contoh yang kedua. Di sini adalah S-nya itu misal ini vektor 1, ini vektor 2, ini vektor 3. Maka penyelesaiannya itu seperti tadi akan kita periksa apakah vektor-vektor tersebut bebas linear atau tidak dengan cara menuliskan persamaannya K1V1 ditambah K2V2 ditambah K3V3 sama dengan 0. Bisa kita tulis turunkan menjadi K1 dikali V1 nya itu 2 min 31 ditambah K2 dikali vektor 2 4 1 ditambah K3 ada 0 ya min 7 ya 1 ya ditambah dengan. Nah kemudian kita ubah ke dalam bentuk sistem persamaan linear. K1 dikali 2 2K1 K1 dikali min 3 min 3 K1 ya K1 ditambah K2 dikali 4 K4 K2 K2 dikali 1 K2 K2 dikali 1 K2 ditambah K3 dikali 0 0 tidak usah ditulis. K3 dikali min 7 min 7 K3 K3 dikali 1 K3 kita rubah ke dalam bentuk matris. 2 min 3 1 4 1 1 0 min 7 1 K-nya kita keluarkan menjadi K1 K2 K3 sama dengan 0 0 0. Nah setelah ini kita cari determinannya. Dua min 3 1 min 7 1 1 1 sama seperti tadi kita menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Nah, misal lihat di sini positif, negatif, positif. Di sini adalah positif 2 dikali determinan dari baris pertama, kolom pertama ditutup, maka yang ada hanya 1 min 7 1 di min 4 kali determinan baris pertama dan kolom kedua ditutup menjadi negatif 3 negatif 7 1 positif 0 dikali determinan dari baris pertama kolom ketiga ditutup menjadi min 3 min 3 1 Nah, tinggal kita turunkan saja. 2 dikali 1 dikali 1 dikurang 1 dikali min 7 dikurang 4 dikali min 3 dikali 1 min 3 dikurang 1 dikali min 7 ditambah 0 3 dikali 1 3 dikurang 1 dikali 1 2 dikali 1 2 1 dikurang min 7 itu min 8 berarti 2 dikali 8 16 min 3 dikurang min 7 4 min 3 dikurang min 7 10 min 3 dikurang min 7 punya 3 min 3
ditambah 7. Min 3 ditambah 7. 4 dikali min 4. Min 15. Ditambah min 3 dikurang 1. Min 4. Min 4 dikali 0. 0. Berarti ditambah 0. Tambahkan 16 dikurang 16 ditambah 0 hasilnya 0. Maka determinan A-nya itu sama dengan 0. Jadi dia tidak memiliki solusi tunggal karena determinannya ini A. Sehingga F1, F2, F dan F3-nya itu tidak saling bebas linear dan bukan basis bagi ruang dimensi 3. Kemudian contoh yang terakhir untuk materi yang pertama yaitu contoh yang ketiga, tentukan dimensi dari basis ruang penyelesaian sistem persamaan ini. Di sini ada sistem persamaannya, maka kita rubah ke dalam bentuk matriksnya. Yaitu min 1, kemudian min 2, min 1, 2, min 1, 0, 1. X-nya dikeluarkan menjadi 1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, setelah itu kita akan mencari menggunakan determinan. Enggak, ini tidak pakai determinan lagi, ini sudah pakai metode Gauss. Gauss. 1 min 1, min 2, min 1, 2, min 1, 0, 1. Ini karena dia satu utamanya ini sudah 1, jadi kita nyari yang kedua. Iya, yang berarti 2 R2 ditambah patokannya di R2 R1. Iya, 1 yang di atas kita salin ya. 1 min 1, 0 min 1, 0, 1. Min 0, 0, 1. 2 dikali 1, 2 ditambah min 2, 0. 2 dikali 1, 2 ditambah min 1, 1. 2 dikali min 1, min 2 ditambah 2, 0. Kemudian R3 ditambah R1, 1. Yang ini kita salin. 1 min 1, 0, 1, 0. 1 dikali 1, 1 ditambah min 1, 0. 1 dikali 1, 1 ditambah 0, 1. 1 dikali min 1, min 1 ditambah 1, 0. Kemudian kita rubah yang ini menjadi 0. R3 ditambah R2 ya, min 1. 1 min 1 min 1, min 1, 0, 1, 0. Min 1 dikali 0, 0 ditambah 0, 0. Min 1 dikali 1, min 1 ditambah 1,
adalah 0. Dan kita coba yang ini. R1 patokan di R2 min 1 0 1 0 0 0 min 1 dikali 0 0 ditambah 1 1 min 1 dikali 1 min 1 ditambah 1 0 min 1 dikali 0 0 ditambah min 1 min 1. Nah, karena di sininya sudah 0 jadi tidak bisa kita buang menjadi 1 kan, maka ini adalah hasil akhir dari sistem hasil akhir dari metode Gauss-Jordan ini, sehingga kita dapat menuliskannya menjadi X1 ditambah 0 min X3. Ini X1 nya 0, X2 sama dengan 0 sama dengan 0. Nah, untuk di baris ketiga ini 0 semua, jadi tidak bisa kita tulis. Nah, ketiga ini nih S1 ini sama dengan X3, karena X1 sama X3 ini sama dengan 0. Misalkan nih X3 ini kita misalkan sama dengan S, maka kita dapat menuliskannya menjadi X1, X2, X3 sama dengan X1 nya itu adalah S, karena S1 dan X3 itu sama. Jadi X1 S, X2 nya itu 0, dan X3 nya itu sama dengan X1 S juga. Jadi kalau misalkan kita keluarkan S nya menjadi 1, 0, 1, yang dimana inilah yang disebut dengan basis. Inilah yang disebut dengan basis. Sedangkan dimensi itu adalah jumlah vektornya, karena di sini ada satu vektor, tapi dimensinya itu adalah 1, sedangkan basisnya itu adalah 1, 0, 1. Kemudian materi yang selanjutnya, ya, bab yang kedua akan disampaikan oleh Kelly. Materi yang berikutnya kita adalah pembaris dari pola matriks, rank, serta penerapan teknik pencarian basis. Nah, di sini ada pembaris dari pola matriks. Definisi 1. Misalkan ada matriks produk M kali N, yaitu matriks A, itu elemennya adalah A11, A12 sampai A1N. Kemudian di baris kedua ada A21, A22 dan seterusnya sampai A2N. Kemudian seterusnya sampai AM1, AM2 sampai seterusnya AMN. Nah, di sini ada faktor-faktor X1 yaitu elemennya A11, A12 sampai A1N. Kemudian A2 pada baris kedua itu A21, A22 sampai A2N. Kemudian RM sama dengan AM1, AM2 sampai AMN. Nah, vektor-vektor ini harus menentukan skala seperti materi sebelumnya, itu ada C1, C2, dan C sampai Cn. Yaitu C1 ini memiliki elemen yaitu A11, A21 sampai AM1 yang berbentuk kolom. Kemudian C2
elemennya A12, A22 sampai AN2, kemudian Cn memiliki elemen A1n, A2n sampai AMn. Nah, vektor-vektor ini dibentuk dari kolom-kolom A yang disebut vektor-vektor kolom A. Yang sekolom dari Rn yang terakhir adalah vektor-vektor baris disebut dengan ruang baris atau row space dari A, dan subruang dari Rn yang direntang oleh vektor-vektor kolom yang disebut dengan ruang kolom atau kolom space dari A. Di sini ada contoh, misalkan A vektor misalkan di sini ada matriks A 2 1 0 0 3 1 4. Di sini kita tentukan basis ruang dari A. Vektor-vektor baris dari A ini kita menentukan saja mana yang baris dan mana yang kolom. Jadi misalkan matriks A ini S1 nya 2 1 0 itu jadi S1, R2 nya itu 3 1 4. Kemudian vektor-vektor kolom dari A itu yang berbentuk kolom, C1 nya 2 3, C2 nya 1 minus 1, dan C3-nya 0, 4. Kemudian ada ruang baris dari kolom matriks. Menurut teorema 12, operasi baris elementer ini tidak mengubah ruang baris sebuah matriks. Nah, jadi jelasan dari teorema ini bahwa sebuah matriks dan semua bentuk eselon barisnya itu mempunyai ruang yang sama. Akan tetapi vektor-vektor baris tak nol dari matriks ini berbentuk eselon baris yang selalu bebas linear, sehingga vektor-vektor baris tak nol ini membentuk baris untuk ruang baris tersebut. Kemudian ada menurut teorema 13, vektor-vektor baris tak nol itu berbentuk eselon baris dari matriks A yang membentuk baris untuk ruang baris A. Sini ada matriks A 1 3 1 2 5 3. Di sini kita menentukan ruang baris dari A. Kalau matriks ini kita penyelesaian dengan OBE atau operasi baris elementer. Karena di sini sudah mempunyai satu utama, jadi di bawah ini kita ubah dulu menjadi 0. R2 ditambah R1 balik ditambah R1 min 2 1 3 0 1 3 1 dan 0 min 2 dikali 3 min 6 min 6 ditambah 5 min 1 min 1 min 2 min 2 ditambah 4 min 2 min 2 dikali 1 min 2 ditambah 3 1 di sini kan ada min 1 ya. Di sini kita harus ubah dulu menjadi satu utama. Jadi R1 per 1 min 1 R2 jadi 1 3 1 0 1 minus 1. Nah, jadi kita sudah mendapatkan
2, 1 utama. Jadi basis ruang baris A ini adalah 1, 3, 1 dan 0, 1, minus 1. Kemudian yang selanjutnya ada basis ruang kolom. Pernyataannya, yang pertama itu ruang kolom dari sebuah matriks adalah sama seperti ruang baris dari transposnya. Kedua, kita dapat mencari basis ruang kolom dari matriks A dengan mencari basis untuk ruang baris dari A transpos dan kemudian mengubahnya kembali ke notasi vertikal jika diinginkan. Menurut nomor 14, jika A adalah sebuah matriks, maka ruang baris dan ruang kolom dari A itu memiliki dimensi yang sama. Selanjutnya, teorema 15. Jika A adalah matriks N kali N, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen satu sama lain. Aksioma A untuk A dapat dibalik. Aksioma B, A X sama dengan 0 itu hanya mempunyai pemecahan trivial. Aksioma C, A ekuivalen dengan IN. Aksioma D, AX sama dengan B konsisten untuk tiap-tiap matriks B berukuran N kali 1. Aksioma E, determinan A tidak sama dengan 0. Kemudian aksioma F itu A mempunyai rank N. Aksioma G, vektor baris A bebas linear. Dan aksioma yang terakhir itu vektor kolom A bebas linear. Contoh yang ketiga, tentukan rank matriks dari A. Sama seperti contoh soal ini kan sudah dapat hasilnya. Jadi kita tuh hanya menentukan ranknya saja dari matriks A ini. Karena terdapat 1 utama di sini, ini hasil akhir ini, maka rank dari matriks A ini sama dengan 2. Hasilnya adalah 2. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Yang akan dilanjutkan oleh Saudari Ekma. Ruang hasil kali dalam itu didefinisikan pada sebuah vektor. Nilai V adalah sebuah fungsi yang mengasosiasikan sebuah bilangan nilai U, V dengan sepasang vektor U dan vektor V di dalam V. Sedemikian rupa sehingga aksioma berikut ini terpenuhi bagi semua vektor U, V, dan W. Di dalam V dan semua bilangan skalar K. Aksioma ini terdapat 4 bagian. Yang pertama itu hasil kali dalam U, V sama dengan hasil kali dalam V, U, yaitu aksioma kesimetria. Yang kedua, U ditambah V, W sama dengan U, W ditambah V, W, yaitu aksioma perjumlahan. Yang ketiga, skalar U, V sama dengan skalar U, V itu adalah aksioma homogenitas. Yang keempat, V, V lebih besar dari 0
suatu hasil kali dalam, maka norm panjang sebuah vektor dinyatakan oleh hasil kali dalam U sama dengan hasil kali dalam vektor U, vektor U dipangkatkan setengah lebih besar dari 0. Contohnya, ruang hasil kali dalam Pi, U dan Pi dipangkatkan dalam N unit R pangkat N. Misalkan vektor U, vektor Pi, elemen R dipangkatkan N, maka hasil kali dalam vektor U, vektor Pi sama dengan U1 Pi1 ditambah U2 Pi2 ditambahkan juga UN Pn. Kemudian kita turunkan hasil kali dalam vektor U sama dengan vektor U, vektor U dipangkatkan setengah lebih besar dari 0. Kemudian sama dengan huruf U12 ditambah U22 ditambah hingga UN2 dipangkatkan setengah. Hasil kali dalam Euclidean tertimbang. Jika W1, W2 dan Wn adalah bilangan nyata positif yang disebut dengan nomor W dan juga U sama dengan U1, U2, U3 dan Pi sama dengan Pi1, Pi2 dan ditambah hingga Pn adalah vektor dari N R pangkat N. Maka dapat ditemukan bahwa rumus U, Pi sama dengan W1, U1, Pi1 ditambah W2, U2, P2 ditambah hingga Wn, Un, dan Pn. Kemudian mendefinisikan hasil kali pada R pangkat N dan disebut hasil kali dalam Euclidean tertimbang dengan nomor W1, W2 ditambah hingga Wn. Kemudian contoh D2. Misalkan W R pangkat 3 yang dilengkapi dengan hasil operasi kali tertimbang, yaitu vektor U, vektor Pi sama dengan 2 U1 Pi1 ditambah U2 Pi2 ditambah 3 U3 kemudian Pi3 dengan vektor U, vektor Pi elemen W. Di sini kita buktikan bahwa W adalah ruang hasil kali dalam yang memenuhi 4 aksioma pada slide yang pertama tadi. Misalkan vektor U, vektor Pi, vektor W, elemen W, maka di sini kita tulis hasil kali dalam U, vektor Pi sama dengan 2U1 Pi1 ditambah U2 Pi2 ditambah 3U3 P3. Di sini kita tukar menjadi sama dengan 2 Pi1 U1 ditambah Pi2 U2 ditambah 3 Pi3 U3. Kemudian yang selanjutnya kita tukar kembali menjadi hasil kali dalam vektor Pi, vektor U. Terbukti bahwa jawaban dari suatu soal ini simetris. Kemudian selanjutnya adalah soal tentang
dari U vektor U ditambah vektor I koma vektor W sama dengan hasil kali dalam U1 ditambah I1 koma U2 ditambah I2 koma U3 ditambah I3 koma W1 koma W2 koma W3. Kemudian kita turunkan menjadi 2 untuk kurung U1 ditambah W1 dikalikan dengan W1 ditambah U2 ditambah I2 dikalikan W2 ditambah 3 dikalikan U3 ditambah W3 dikalikan W3. Kemudian turunkan kembali menjadi 2 U1 W1 ditambah 2 U1 W1 tambah U2 W2 tambah U2 W2 tambah 3 W3 tambah 3 W3 W3. Kemudian sifat homogenitas. Yang ketiga ini adalah tentang sifat homogenitas. Ini juga hasil perkalian bilangan skalar yang terbukti juga memiliki sifat homogenitas. Dan yang terakhir sifat positivitas yang didapatkan adalah vektor U, vektor U dipangkatkan setengah lebih besar dari 0 untuk setiap vektor U dan vektor U, vektor U sama dengan 0. Jika vektor U sama dengan 0 berarti sifat ini memiliki positivitas. Baiklah, pada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada saudari Liana, kami persilakan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Liana dari perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Jika diketahui matriks A 1 0 1 1 3 2 5 1 0 4 4 1 mempunyai sebuah ruang kolom berdimensi 2. Jadi teorema 3 menyatakan bahwa ruang baris tersebut juga berdimensi 2 vertikal. Jadi untuk membuktikan teorema itu benar atau tidak, kita kerjakan terlebih dahulu. Yang di sini kan sudah terdapat satu utama, jadi yang di sini kita ubah dulu menjadi 0. R2 ditambah R1 min 3. Min 3 kali 1 tambah 3 min 3 dikali 1 tambah 3 hasilnya 0. Min 3 tambah 1 min 3 kali 0 0 tambah 2 2. Min 3 kali 1 tambah 5 min 3 2. Min 3 dikali 1 min 3 ditambah 1 min 2. Yang bawahnya tetap karena dikerjakan itu di baris kedua. Kemudian di sini kan 0 tidak bisa kita kerjakan, jadi kita min 2 ini kita ubah menjadi satu utama. Jadi R2
nol, satu, min satu, minus satu. Yang bawahnya tetap nol, empat, minus empat. Kemudian ini sudah kita dapatkan yang pertama. Kemudian kita baris ketiga ini yang empat ini kita ubah dulu menjadi nol. Jadi R3 ditambah R2 min 4. Yang atas yang tetap 1, 0, 1, 1, 0, 1. Yang bawahnya min 4 kali 0, 0 ditambah 0, 0 min 4 ditambah min 4 kali min 4 dikali 1 ditambah 0 min 4 dikali 1 min 4 dikali 1 ditambah 4 0 min 4 dikali 1 ditambah 4 0 min 4 dikali min 1 ditambah minus 4 4 dikali min 4 dikali min 1 4 ditambah min 4 0. Nah, jadi di sini kan di baris pertamanya itu adalah 1, 1, 1, sedangkan di baris keduanya itu ada 0, 1, 1, min 1, sedangkan di baris yang ketiganya itu 0. Jadi dia seperti pertanyaan dari Diana tadi memang terbukti bahwa dimensi 2 karena di baris pertama dan di baris keduanya ini. Kalau di baris ketiganya ini kan mau semua tidak ada nilai. Jadi apa bisa dipahami? Coba kalau begitu kami baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kami akhiri presentasi hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf kepada Allah dimanapun. Kami akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.